melanjutkan pembahasan hadis yang kemarin, bahwasanya betapa pentingnya kita mencintai orang yang dia berjalan di jalan Allah. Artinya kita mencintai orang soleh, mencintai orang alim, mencintai orang yang bertakwa, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dikarenakan sabda baginda Rasulullah kemarin sudah disampaikan oleh beliau, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Kelak di hari kiamat, seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Dalam hadis lain, baginda Rasulullah juga bersabda, kun aliman au muta'alliman au muhib au mustami'an au muhibban. Jadi ada 4. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Wala takun khamisan. Jangan menjadi yang kelima. Yang pertama, kun aliman. Jadilah kalian orang yang alim, orang yang mengerti agama. Sehingga kalau laki-laki yang masih jomblo, kelak dia sudah berumah tangga, dia bisa memimpin rumah tangganya, bisa memimpin anak dan istrinya. Kemudian kalau tidak alim, yang kedua kata Rasulullah, apa itu? Au muta'alliman. Jadilah orang yang mau belajar, seperti kita sekarang ini. Belajar, muta'allim. Sampai kapan Ustaz? Batasnya orang belajar, batasnya orang mengaji, batasnya orang muta'allim itu sampai masuk ke liang lahat. Rasulullah dawuh juga, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubu, carilah kalian al-ilma, ilmu, minal mahdi, dari sejak digendongan ibu, ilal lahdi, sampai masuk ke liang lahat. Jadi pensiun untuk mencari ilmu, pensiun dari ngaji itu adalah kematian. Selama nyawa masih di kandung badan, perintah Rasulullah kita harus terus tetap mengaji, dan mengaji, mencari ilmu terus. Semakin ilmu itu digali, maka semakin kita menyadari betapa luasnya ilmunya Allah dan betapa bodohnya kita. Syekh Abdul Qadir dawuh, semakin saya belajar, semakin saya menyadari betapa saya belum tahu. Jadi semakin tambah ilmunya, semakin tahu kalau dia ini belum tahu. Ini. Yang kedua, muta'alliman. Alim tidak, muta'alliman tidak bisa mendatangi majelis taklim, tidak bisa. Au mustami'an. Yang ketiga, mendengarkan. Kalau di tempat pengajiannya mungkin menggunakan sound yang mana suaranya sampai keluar, dia bisa mendengarkan dari rumah. Karena terhalang untuk hadir, mungkin karena sakit, mungkin karena apa. Mendengarkan, mustami'. Senang mendengarkan nasihat, suka dinasihati, suka dikritik. Nah, seseorang kalau mudah dinasihati, mudah dikritik, ini menunjukkan, menjadi tanda bahwa hatinya dia ini hati yang lembut. Sebaliknya, seseorang yang sangat susah dinasihati, ini menunjukkan hatinya keras. Bahkan di dalam Al-Quran oleh Allah digambarkan, kerasnya hati kalau sudah terlanjur keras, dia melebihi dari batu. Dawuhnya Allah dalam Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Tsumma min ba'di dzalika, tsumma qasat qulubuhum, kemudian hati mereka itu keras.
Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kerasnya seperti apa? Kal hijarah, seperti batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Dalam Quran digambarkan oleh Allah, fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbidu min khasyatillah. Batu meskipun keras, kadang-kadang dia bisa dilobangi oleh tetesan air. Karena air yang menetes ini istiqomah, tempatnya tetap dan terus-menerus, sekeras batu apapun dia bisa lobang. Kadang-kadang batu itu bisa dialiri air, kata Allah Ta'ala. Tetapi kalau sudah hati yang keras, na'udzubillah, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Jangankan temannya, jangankan kakaknya, jangankan kedua orang tuanya, jangankan gurunya, bahkan wali sekalipun, bahkan baginda Rasulullah sekalipun yang memberi nasihat, kalau hatinya sudah keras, tidak bisa. Betapa dijelaskan di dalam sejarah bahwasanya salah satu pamannya Rasulullah ini begitu mau meninggal, oleh Rasulullah diminta untuk Islam. Ya pamanku, Islamlah, Islamlah. Tetapi karena memang yang punya hidayah hanya Allah, langsung Allah turunkan wahyu. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi mustami'an, mendengarkan, jadi tahu. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begini. Yang dulunya hatinya suka bersuudzon kepada orang, setelah mempelajari ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu membersihkan hati, hatinya tidak lagi mudah suudzon kepada orang. Yang semula melihat orang hanya dari casingnya, kalau sudah kelihatan orang bergamis, berjubah, orang alim. Kalau kelihatan orang pakai celana pendek, wah ini orang berandal. Sekarang tidak lagi. Ini salah satu tata cara ilmunya hati. Yang keempat, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Ini yang berhubungan dengan apa yang kita bahas saat ini. Kalau tidak menjadi orang alim, jadilah orang yang mau mengaji. Kalau tidak bisa mengaji, jadilah orang yang mau mendengarkan. Kalau tidak bisa ketiga-tiganya, alim tidak, belajar tidak bisa, mendatangi majelis ilmu tidak bisa, mendengarkan juga tidak bisa. Au muhibban. Yang terakhir, paling tidak hatimu jangan membenci ulama, hatimu jangan membenci orang alim. Zaman sekarang sudah banyak terjadi. Seorang habib dibenci, seorang alim dibenci, seorang kiai dibenci. Padahal si habib, si alim, si kiai ini tidak pernah merugikan apa-apa kepada dia. Tapi dia ikut arus, katut arusnya zaman. Padahal yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau yang sampean benci ini orang alim, yang sampean benci ini kiai, yang sampean benci ini habib, besok di akhirat sampean kumpul sama siapa maunya? Apa kumpul sama Michael Jackson? Apa mau kumpul sama Fir'aun, na'udzubillah? Apa mau kumpul sama Haman? Apa mau kumpul sama Qarun? Pentingnya menata hati untuk selalu mencintai orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang berjalan di jalannya Allah. Wala takun
khomisan, jangan sekali-sekali menjadi yang nomor 5, kata Rasulullah. Sudah alim tidak, ngaji tidak, mustami' tidak, cinta juga tidak, terus mau jadi apa? Kita hidup di dunia ini sebentar, saudara. Sebentar sekali. Di dunia ini adalah waktunya kita untuk menanam kebaikan yang kelak akan kita panen di akhirat. Lah terus kalau hidup di dunia ini isinya cuma benci terus sama orang. Karo tonggone benci, karo dulure benci, karo gurune benci, bahkan sama orang tuanya juga benci. Mau jadi apa? Kok hatinya itu kok penuh dengan kebencian, dipenuhi dengan amarah. Niki. Pentingnya belajar berseni hati, pentingnya menanamkan rasa cinta kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, terutama tanamkan cinta sebesar-besarnya kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Keranten di akhirat besok mboten nonton malih yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kecuali Kanjeng Nabi. Dalam ayat kursi disebutkan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kelak illa bi'idznih, kecuali yang telah Allah berikan izin. Siapa yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat? Rasulullah. Kanjeng Nabi ini kudungone mandi mustajabah, tapi Rasulullah juga pernah bersabda, doaku aku simpan untuk umatku kelak di akhirat. Kula besok kali panjenengan sedanten niki ning akhirat dosane saarat-arat, dosane bergerbong-gerbong. Begitu dihisab semuanya, tibalah saat penentuan akhir, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kita melewati syiratal mustaqim. Disitulah baginda Rasulullah mengangkat tangannya memohon kepada Allah, ya Allah, ummati, ummati, ummati. Dik meriku syafaat Kanjeng Nabi. Di saat nabi-nabi yang lain berkata, nafsi, nafsi. Nabi Adam kulon jangan paringi syafaat, nafsi, nafsi. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa sekalian. Semua berkata nafsi, nafsi. Awakku, awakku, awakmu, awakmu. Saya nggak bisa apa-apa sekarang. Hanya Rasulullah yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaatnya. Nah, ini pentingnya mulai saat ini kita melatih hati kita untuk selalu mencintai kepada baginda Rasulullah. Dengan cara apa? Mencontoh segala tindak tanduknya. Kita nggak mungkin mencontoh 100%, nggak mungkin. 50% nggak mungkin. 25% nggak mungkin. 10% pun nggak mungkin. Kita bisa mencontoh Rasulullah 0,01% itu sudah baik. Entah sabarnya yang kita tiru, entah ucapan-ucapan halusnya, akhlakul karimahnya yang kita tiru, entah senyumnya yang kita tiru, entah rukunnya yang kita tiru, entah cara makan beliau, cara minum beliau yang kita tiru. Karena memang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, terdapat suri tauladan lakum bagi kalian semuanya. Bagi siapa Rasulullah ini menjadi tauladan? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yaitu bagi orang yang mengharap kepada rahmat Allah di hari kiamat. Ya. Jadi monggo mulai sekarang. Apalagi kalau kita punya anak. Karena yang namanya anak itu, kalau kita simpulkan keterangan beberapa hadis dari mulai kemarin, saya simpulkan yang bisa merubah karakter anak atau yang bisa membentuk karakter manusia itu ada 3. Kalau kesimpulan saya kemarin,
kalau saya simpulkan semuanya. Yang pertama, didikan kedua orang tua. Yang kedua, temannya. Yang ketiga, lingkungannya. Ini 3 hal yang bisa membentuk dan merubah karakter seseorang. Sabda Rasulullah kemarin, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu tergantung daripada agama temannya, agama kekasihnya, temannya ini. Terus yang lain juga lingkungannya. Yang pertama, kedua orang tuanya. Ini kesimpulannya yang kemarin. Sekarang kelanjutannya adalah di hadis yang nomor 11. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun, datang seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian si laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, kaifa, Masya Allah, kaifa taqulu, bagaimana engkau berkata, fi rajulin, dalam laki-laki, ahabba, yang mencintai, kauman, suatu kaum, walam yalhaq bihim, tetapi si laki-laki ini belum bisa menemui atau belum bisa menyamai kaum itu sendiri. Ya Rasulullah, ada seseorang mencintai suatu kaum, ada seseorang mencintai golongan. Golongan yang dicintai ini adalah orang-orang yang luar biasa, tetapi orang ini hanya bisa mencintai saja, belum bisa menyamai maksudnya. Kula panjenengan mencintai Romo Yaya Hamid, tapi kula panjenengan dereng sakit kaya Romo Yaya Hamid. Nah, seperti itu maksudnya. Ya napa nih Kanjeng Nabi? Maka jawaban Rasulullah adalah, faqala Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba. Sama dengan yang kemarin. Ternyata meskipun kita belum bisa seperti Romo Yaya Hamid, setidaknya kita mencintai beliau dan berusaha mencontoh menteladani beliau, maka ini sudah bisa menjadi bekal bagi kita untuk kelak di akhirat berkumpul bersama Romo Yaya Hamid. Jadi artinya tidak harus sama. Ya alhamdulillah kalau bisa sama. Kalau kita bisa beriyadhah, bertirakat, beramal ibadah, meningkatkan amal ibadahnya, berusaha membersihkan hatinya sebersih-bersihnya, sehingga kita bisa menjadi walinya Allah, amin, alhamdulillah. Tetapi kalau belum bisa, yang penting bekal kita ini cinta dulu. Karena dari bekal cinta inilah kita nanti bisa mencontoh orang yang dicintai. Ternyata jawaban Rasulullah, kalau sampean cinta kepada seseorang tetapi sampean belum bisa menyamainya, baik dalam hal ilmunya, dalam hal akhlaknya, al-mar'u ma'aman ahabba, tetap kita besok kelak di akhirat dikumpulkan bersama yang kita cintai. Kemudian di hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an-nasu ma'adinun. An-nasu utawi menungso iku ma'adin. Ma'adin itu artinya apa? Yang dibor di perut bumi itu tambang. Tambang. An-nasu ma'adin. Menungso iku koyok tambang. Kema'adini dhahabi wal fiddah, seperti tambang emas dan tambang perak. Menungso iku koyok bahan tambang di dalam bumi.
Di dalam bumi ini berbagai macam tambang tersedia. Dari tambang yang bagus, yang harganya mahal, oleh Rasulullah digambarkan seperti mahalnya emas dan perak. Tetapi ada juga tambang yang murah, seperti tambang besi dan nikel. Sama-sama jenis tambang, tapi murah. Ini menungso. Menungso iku ono sing regane murah, ono sing regane larang. Tergantung orang itu sendiri. Kalau Allah bersabda dalam Quran, itu ada dalam surat At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu kami ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Makhluknya Allah semuanya, dari mulai pohon, dari mulai hewan-hewan, dari sampai malaikat, sampai jin, sampai setan, dan terakhir manusia, yang paling sempurna penciptaannya oleh Allah adalah manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan yang paling cantik, paling sempurna. Loh, Ustaz, bukan malaikat? Bukan. Loh, malaikat itu sangat taat kepada Allah, Ustaz. Dia diperintah apapun dia taat. Wa yaf'aluna ma tu'marun. Mereka itu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ya pantas saja. Loh, kenapa kok pantas, Ustaz? Karena malaikat gak punya nafsu. Ada malaikat yang tugasnya beristighfar terus dia kepada Allah sampai kiamat. Ada yang bertasbih terus kepada Allah, subhanallah, subhanallah, bertasbih terus sampai hari kiamat. Lah kok sakit, Ustaz? Ya karena malaikat tidak punya nafsu. Terus ada jin. Jin ini sama dengan manusia, punya nafsu, tapi juga dibekali dengan agama dan akal. Tetapi jin kalah sempurna dengan manusia. Kenapa? Karena jin makhluk halus. Dan rupa daripada jin, rupa jin yang asli itu kalau panjenengan tahu, berbeda dengan manusia. Meskipun dalam penampakannya kadang-kadang menyamai manusia. Karena jin memang diberi kemampuan untuk bisa menjelma. Tapi rupa aslinya nggak sama. Terus hewan, apalagi hewan. Manusia ini bentuknya untuk rukuk bisa, untuk sujud bisa. Coba kucing, bisa nggak rukuk? Coba kambing, coba sapi, bisa nggak sujud? Bisa nggak duduk di antara dua sujud? Manusia dibentuk ini begitu cantiknya oleh Allah Ta'ala. Tetapi, nah hubungannya dengan hadis ini lagi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian menungso ini bisa menjadi di tempat asfala safilin, di tempat yang paling rendah. Asfala yang paling rendah, safilin rendah-rendahnya rendah. Lah kok sakit? Bisa. Kalau manusia itu menuruti hawa nafsunya, menanggalkan akal dan agamanya, sudah rendah sudah manusia ini. Nuwun sewu. Kalau ada 2 ekor kambing, jantan dan betina, baru ketemu, nuwun sewu, dia kawin. Pantes napa mboten? Pantes. Kenapa? Karena kambing tidak punya akal. Ada 2 ekor ayam, ayam jantan sama ayam betina, nggak pernah ketemu, terus ketemu 1 kali terus dia kawin, mereka kawin. Pantes. Ada kucing, kawin, pantas. Tapi manusia oleh Allah dibekali akal, dibekali agama. Kodratnya manusia laki-laki menyukai dan mencintai manusia perempuan. Allah nggak melarang itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir, kata Al-Qur'an. Sudah takdirnya Allah menungso lanang, selama dia laki-laki normal, dia pasti mencintai perempuan, dia pasti menyukai perempuan. Allah tidak melarang itu. Tetapi salurkanlah rasa cintamu, rasa sukamu kepada lawan jenismu sesuai dengan tatanan yang diatur oleh Allah lewat syariatnya baginda Rasulullah. Apa itu? Pernikahan yang sah menurut syariat. Kalau ada kambing nggak pakai kawin, pantas, karena kambing nggak punya akal.
Karena kambing nggak ada agama. Tapi kalau manusia diatur segalanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa kok diatur? Karena Allah Ta'ala menjaga supaya manusia ini tetap di dalam laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kemudian apalagi kelebihannya kalau manusia ini mengikuti syariatnya Allah, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah, dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Kalau ada malaikat taat kepada Allah itu pantas karena malaikat tidak punya nafsu. Tetapi kalau manusia yang punya nafsu, tetapi nafsunya dia bisa kendalikan dengan akalnya, dia bisa kendalikan dengan agamanya, maka ini sangat hebat sekali. Kenapa? Nafsunya bisa dikalahkan. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sabda Allah dalam Al-Quran, laki-laki diwajibkan menundukkan pandangannya, dia tundukkan pandangan. Masya Allah. Padahal dalam hatinya ketok wong wedok ayu, seneng asli nih, wajar itu. Tetapi dia takut kepada Allah, tundukkan. Kak wani delok. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul katakan Muhammad lil mu'minina kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangannya. Dia ikuti itu. Maka dia menjadi manusia yang mahal, manusia yang mulia, manusia yang ibaratnya ini tadi tambangnya itu tambang perak atau emas. Sementara ada manusia tambangnya tambang besi, tambangnya tambang nikel. 1 kilo cuma 20.000. Sedangkan kalau emas 1 gramnya sampai 2 juta saat ini. 1 gram sama 1 kilo, 1 kilonya emas dengan 1 kilonya besi dengan 1 gramnya emas, gak ada apa-apanya harganya. Ini manusia. Nah, kelanjutannya, khiyaruhum fil jahiliyah, orang-orang terbaik mereka ketika masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Mereka orang-orang yang terbaik ketika jahiliyah, mereka juga bisa menjadi orang-orang yang terbaik dalam Islam idza faqihu, ketika mereka sudah menjadi orang yang alim. Kalau kita kembali kepada sejarah tarikhnya Rasulullah, sebelum Islam itu datang atau sebelum para sahabat ini mendapatkan hidayah, sebelum sebagian para sahabat mendapatkan hidayah, mereka orang-orang cerdas. Contoh seperti Khalid bin Walid. Ini salah seorang yang ahli perang, ahli siasat perang. Setiap kali mimpin perang, Khalid bin Walid ini tidak pernah kalah. Sampai-sampai dalam perang Uhud, umat Islam kalah. Itu faktornya ada 2. Faktor yang pertama yang paling menentukan, yang paling menjadi sebab umat Islam kalah dalam perang Uhud ini adalah karena ada sebagian tentara Islam yang tidak mentaati perintahnya Rasulullah. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang pembalasan, karena perang yang pertama di tahun kedua Hijriah, perang Badar, orang kafir Quraisy kalah. Mereka balas dendam, setahun berikutnya perang Uhud terjadi. Orang Islam berjumlah 1.000 orang, orang kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Nah, dari 1.000 orang ini, Rasulullah sangat cerdas memang. Beliau ambil 300 orang ahli pemanah, ditempatkan di Bukit Uhud. Sabda Rasulullah kepada 300 orang ini, buat sampean semuanya, apapun yang terjadi di bawah dalam peperangan itu, sampean tidak boleh meninggalkan pos sampean di sini. Pos Anda di sini, menang atau kalah tetap di sini sampai perang itu selesai. Nah, ini yang menentukan. Di bawah terjadi perang, yang atas manah terus, dipanai terus. Akhirnya kaum kafir Quraisy ini, tentara Quraisy ini kewalahan. Di satu sisi menghadapi pertempuran di darat yang ada di hadapannya, di sisi lain dipanai dari atas.
Akhirnya mereka kalah, lari. Tunggang langgang mereka kalah. Karena cerdiknya Rasulullah dalam siasat perang. Kalah mereka lari. Dikejar sama tentara Islam. Otomatis begitu lari, mereka meninggalkan harta bendanya. Meninggalkan ontanya, meninggalkan kudanya, meninggalkan peralatan perangnya, meninggalkan bekal-bekalnya. Ini yang disebut dengan harta pampasan perang. Atau dalam istilah fikih disebut ghanimah. Nah, begitu orang pasukan kafir Quraisy kalah, melarikan diri, yang bawah ini semua pada mengambil harta pampasan perang. Yang atas, nah ini, yang 300 orang ini, yang oleh Rasulullah ditetapkan tadi ini. Sampean, apapun yang terjadi di bawah, jangan pernah turun dari pos sampean semuanya. Tetap di sini, sampai ada perintah dari saya. Mereka mengira perang sudah selesai. Padahal di sebelah sini, ini ada tentara berkuda yang dipimpin oleh tadi yang saya sebutkan, sahabat yang sangat cerdas dalam siasat perang, yang tidak pernah kalah dalam perang, yaitu Khalid bin Walid. Khusus memimpin pasukan berkuda. Ini belum apa-apa ini, belum perang ini. Terus tentara yang ada 300 ini, perang sudah selesai. Itu orang di bawah sudah mengambil harta pampasan perang semuanya. Ayo kita turun. Sebagian lagi melarang, jangan. Rasulullah melarang kita untuk meninggalkan pos kita. Iya, tapi sudah selesai perangnya. Jangan, belum ada perintah langsung. Akhirnya sebagian besar turun untuk mengambil harta ini. Hanya sebagian kecil yang ada di atas. Ini dilihat oleh Khalid bin Walid. Kunci menangnya Islam ada di sini. Dan mereka sudah turun. Saatnya sekarang pembalasan. Pasukan kuda ini pun diajak muteri Bukit Uhud. Alhamdulillah waktu kemarin saya umroh itu saya lihat sendiri. Memang posisinya Bukit Uhud itu seperti itu. Jadi ada bukit, tempat perangnya itu kelihatan, lapang begitu. Dan bukit ini yang diputari oleh Khalid bin Walid. Sehingga begitu memutari bukit, tentara Islam ini diserang dari belakang. Dibantai dari belakang. Sehingga Rasulullah luka-luka, 2 gigi beliau jatuh, tertanggal karena jatuh. Luka-luka juga pada pipi beliau, sehingga beliau melarikan diri, menyelamatkan diri bersama para sahabat. Dan para sahabat itu masih menjadi perisai hidupnya Rasulullah ke Bukit Uhud. Rasulullah saat itu melindungi darahnya yang bercucuran karena luka-luka tadi itu. Masuk ke dalam gua di Bukit Uhud, gua itu kena darahnya Rasulullah. Sampai sekarang gua itu berbau harum. Tetapi sayang sekali oleh pemerintah Arab Saudi, gua itu sekarang sudah dicor, gak boleh dimasuki. Padahal kalau bisa dimasuki itu sampai sekarang baunya karena darahnya Rasulullah. Nah, Khalid bin Walid dia khiyaru ummah, orang yang sangat menjadi pilihan umat saat itu. Ketika masa jahiliyah. Ketika masa Islam, ketika dia mengenal Islam, dia akhirnya menjadi pilihannya orang Islam juga akhirnya. Artinya nopo? Artinya begini, kalau ada orang belum menjadi orang yang baik, tetapi orang ini begitu buruknya kepada kita, begitu memusuhinya kepada kita, itu mungkin ada salah satu faktor. Faktornya apa? Karena dia belum mengenal kita. Alhamdulillah. Kalau sudah mengenal kita, insya Allah akan menjadi mencintai kita. Mugi-mugi bermanfaat. Mugi-mugi kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh. Besok oleh Allah dikumpulkan di akhirat bersama baginda Rasulullah, bersama orang-orang soleh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.